Oke, ketemu lagi di Video Dido Channel. Hari ini kita bakal ngevlog. Kenapa ngevlog? Karena sekarang bakal review untuk head unit yang akan dipasang di Toyota Race. Pertama-tama kita unboxing dulu. Unboxing singkat ya. Jadi di dalam kotaknya itu ada buku garansi, terus ada buku pedoman juga. Ini kemasannya kayak gini ya, dilapisin styrofoam atasnya. Nah, terus bentuk head unitnya tersendiri ini agak unik ya, karena dia bentuknya seperti tablet, cukup tipis. Terus di belakangnya ada kayak mesinnya. Terus dalam paket pembeliannya ada kabel GPS, terus USB, konektor ke GPS-nya. Terus kabelnya juga udah plug and play karena ini head unitnya khusus untuk Toyota Race ya. Jadi tiap versi mobil nanti akan berbeda-beda kabelnya. Terus itu ada kabel bawaan untuk kamera depan sama kamera belakangnya. Oh ya, karena ini head unitnya head unit Orca mereknya, kodenya itu ADR9988. Nah, gue pilih yang Pro Plus. Kenapa gue pilih yang Pro Plus? Karena dia dalam paket pembeliannya sudah ada kamera depan dan kamera belakang gitu. Nah, yang bantu pasang ini namanya Pak Andri dari Selamat Motor Bandung. Jadi kalau kalian mau pasang nanti kalian bisa hubungi IG-nya, nanti bakal gue kasih linknya. Nah, ini penampakan head unit bawaan dari Toyota Race-nya ya. Produksinya di tanggalnya tertera Juli 2021, jadi masih baru banget. Kenapa gue ganti? Salah satu alasannya adalah karena dia dari sananya nggak ada bawaan Android Auto-nya. Jadi gue ganti yang ada. Nah, ini sedikit preview sebelum pasang. Jadi bawaannya tuh udah plug and play gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan slot head unit bawaan Toyota Race-nya. Nah, ini banyak konektor untuk DVR-nya. Terus ini untuk USB flash disk dan USB yang terhubung ke smartphone. Nah, tadinya gue kira ini tuh bakal selesai sejam masangnya. Tapi ternyata yang paling ribet itu adalah menyesuaikan bentuk frame bawaannya. Frame tambahan ya, ini jadi framenya tambahan ke dudukan head unit bawaan mobilnya gitu. Terutama yang repot itu di urusan kabel-kabel ya. Nah, kalau mau pasang itu tidak hanya disesuaikan konektornya. Nah, kita juga harus sebelum pasang itu memperhitungkan kemana saja kabel yang bakal dipasang. Jadi harus masuk ke sela-sela bodi mobil, jadi frame mobil. Nah, ini waktu pemasangan GPS-nya itu ada di pintu baris kiri pintu penumpang ya. Terus itu kenapa glove box-nya dibuka? Karena nanti untuk masuk ke kabel USB-nya. Nah, terus ini untuk kamera belakang dia harus menarik kabel dari depan ke belakang. Nah, ini nih bentuk kamera depannya seperti ini. Jadi dia bisa diatur tinggi rendahnya. Tapi tinggi rendahnya itu diaturnya secara manual ya, nggak bisa otomatis. Jadi nanti pas pemasangan harus pas banget sudut derajatnya gitu. Nah, ini juga penampakan kamera belakangnya. Kamera belakangnya mirip kayak kamera bawaannya, tapi katanya resolusinya berbeda. Kalau kalian punya Toyota Race pasti tahu ya, resolusi bawaan dari Toyota Race itu agak buram hasilnya. Nah, nanti nih gimana hasil kamera belakang si head unit Orca, kita lihat ya nanti di review di video berikutnya. Nah, ini sekarang Pak Andrinya lagi setting untuk penggunaan kamera depan sama kamera belakangnya biar nanti settingannya tepat. Karena bawaan DVR-nya si head unit Orca ini dia bisa mendeteksi gerakan atau benturan, jadi nanti bisa ngerekam secara otomatis. Terus bisa ditentuin berapa waktu recordingnya, bisa 3 menit, 5 menit, atau 10 menit ya kalau nggak salah. Nanti bakal gue cek lagi. Nah, habis ini bakal gue tunjukin setelah head unit Orca-nya terpasang ya. Jadi bakal gue review secara garis besarnya aja. Nah, ketika dia bilang radio, dia udah langsung respon ngebuka sendiri. Atau tadi nggak sengaja kepencet ya. Kita keluarin dulu. Ada navigasi, ada car setting. Nah, karena dia ini Android, jadi ada, ini harusnya virtual assistant tapi hanya berfungsi sedikit, baru sedikit yang kita bisa tahu, kayak buka radio.
Naikkan volume, turunkan volume. Oke, baru sampai segitu aja yang kita tahu ya. Ini terus, ini menu pengaturan Androidnya ya, ada network, internet, apps notification, terus display, text size. Ini storage-nya. Jadi storage-nya ini sebenarnya 64 GB, udah kepake sekitar 8 karena buat sistem dan lain-lain. Terus ya dia RAM-nya 4 GB, memori internalnya 64 GB. Terus ini sudah terhubung ke akun Google, sudah pasti karena dia Android. Ada menu Google-nya, pengaturan Google, terus pengaturan sistem bahasa sama waktu. Ini buat pengaturan sama bahasa waktu radio ya, nggak terintegrasi sama MID-nya. Terus kita keluar. Nah, ini baru menu-menu yang ada di Android-nya. Ada aux, ada Bluetooth Music. Ini yang penting-penting aja ya. Ada Chrome, asal terhubung dengan internet atau wifi dia udah bisa beroperasi semua. Terus dia ada equalizer. Nah, equalizernya ini agak unik. Dia nggak perlu kita utik banyak-banyak, tinggal ngatur pakai tangan aja yang kita mau. Nah, nanti dia berubah sendiri. Nah, itu sedikit aja tentang equalizer ya. Yang lain masih ada kayak pengaturan ininya. Ini juga bisa di save settingannya. Terus ini ada file explorer buat nyari file yang tersimpan di dalam head unit Android-nya. Terus nih yang paling penting ada ini DVR. Jadi si head unit ini udah mendukung DVR depan belakang ya. Kameranya udah sepaket. Jadi kualitas sudah HD. Terus dia bisa diganti tampilannya, bisa depan atau belakang. Atau bisa dua-duanya kalau mau lihat gitu. Terus ini buat ngerekam, buat mengunci rekaman. Kalau misalnya dia nggak sengaja ada yang nabrak, nanti dia rekam sendiri. Terus ini buat ngambil gambar. Tuh, dia ngambil gambar. Terus ini buat mindah-mindahin tampilan. Jadi kalau misalnya kita lagi bosan bisa nontonin orang dari depan belakang buat ininya. Nah, disimpannya di mana? Kalau udah ke save videonya ada di sini. Nah, ini di kamera depan, nanti dia muncul file-filenya di sini yang direkam. Kamera belakang, terus nih fotonya. Nah, yang lainnya kayak settingan-settingan standar ya. Nah, ini yang penting parking guard. Jadi dia kalau misalnya kalau diaktifin kayak sekarang, dia bakal ada yang kalau misalnya ada yang nyenggol bisa ngerekam otomatis sendiri. Oke, itu sekilas ya sama DVR-nya ya. Sekarang kita keluar lagi, ada ini instruction, pedoman penggunaan. Ada maps juga, asal terhubung internet bisa. Ini buat musik dari yang ada di USB atau Android-nya. Terus yang lain-lain sih kayak Netflix bisa kalau misalnya kita punya akunnya. Terus ada radio, ada Orca Voice. Terus ini reset buat kembaliin ke factory reset, buat settingan ya, reset settingnya ya. Kalau factory reset ada sendiri nanti menunya. Terus buat screen off, dan menu setting, sound recorder, Spotify juga udah bisa, udah gue coba. Terus yang lain toolbox, video, wallpaper standar aja bawaan Androidnya. Oh, salah masuk. Oh, ada banyak pilihannya. Ada banyak pilihan. Terus ada YouTube juga sama Zilling. Zilling ini buat khusus Android Auto. Jadi dia kalau misalnya ada kabel, jadi ini masih pakai kabel Android Autonya, tapi dia nggak perlu repot-repot kayak head unit bawaan Toyotanya gitu. Jadi tinggal colok aja, dia langsung terhubung. Nanti tampilannya udah langsung muncul di sini. Nanti bakal gue review di settingan selanjutnya, di video selanjutnya. Nah, ini buat settingan setir kayak sini nih. Jadi dia harus disamain ini biru-birunya. Nah, cara nyaminnya gimana? Pas harus ketik tombol bagian luar. Tapi kalau misalnya kita nggak sengaja ketik tombol bagian luar, dia bakal ngereset sendiri lagi gitu. Oke, itu aja sekilas fitur-fiturnya. Nanti kita bakal sambung lagi. Ini sekarang gue mau jalan, gue bakal coba bagaimana hasil DVR-nya buat jalan. Oke, sampai ketemu lagi. Nah, ini gue sekarang baru pulang jalan. Nah, di USB-nya, flash disk-nya udah ada beberapa file rekaman ya. Nah, ini contoh file rekaman di kamera depan yang terpasang di depan spion ya, spion dashboard.
Menurut gue hasil perekaman kualitas HD-nya cukup bagus, jadi dia lumayan smooth juga, nggak ada bintik-bintik ya. Terus juga warnanya cerah, lumayan cerah. Nah ini sekarang kita lihat rekaman kamera belakangnya. Kamera belakangnya kualitasnya sama, cukup halus. Terus ini sudut pandang derajatnya memang sengaja sedikit agak ke bawah bumper, jadi memang disesuaikan biar kalau kita pas mundur juga nggak nabrak juga gitu. Terus kalau misalnya ada yang tiba-tiba nabrak juga masih bisa kelihatan, ada buktinya kalau ternyata dia tuh nabrak bumper gitu. Nah itu sekian hasil perekamannya, jadi bisa dilihat langsung ya selama terhubung ada USB flash disknya. Nah setelah kemarin semalam ya sebenarnya, semalam setelah pulang jalan itu gue nyoba untuk gimana kalau misalnya akun internet yang terhubung dengan aplikasi Android juga tuh bisa, yang bisa buat nonton TV kabel berbayar diputar di sini. Ternyata setelah gue coba, gue masukin akun Google-nya, ternyata bisa gitu. Jadi ini head unitnya serba bisa ya, bisa buat nonton TV, bisa buat dengerin radio. Terus selama terhubung ke akun TV channel berbayarnya, kita bisa nonton TV sama channel berbayarnya kapan aja gitu. Mau AXN, TVN, atau channel-channel lain seperti HBO, Fox gitu. Selama aktif ya, paketnya aktif. Terus ini gue coba nonton YouTube juga bisa. Terus gue coba juga split screen-nya juga bisa, jadi bisa muter dua tampilan dalam satu layar gitu, dan suaranya keluar. Oke, itu sekian review secara garis besar fitur-fitur yang ada di head unit Orca ini ya. Pastikan kalian sebelum pasang versinya pas, jadi benar-benar untuk Toyota RS 2021. Nah ini bootnya harusnya gambarnya head unit Orca, tapi ternyata di head unit Orca itu bisa ganti-ganti gambar background saat opening head unitnya nyala. Kayak yang logo Toyota tadi ada, masing-masing mobil ada template-nya masing-masing. Kabel USB, sama tinggal ada aplikasi bawaan yang bisa menghubungkan head unitnya dengan smartphone. Nah ini namanya Z-Link. Nah caranya tinggal masuk aja ke Z-Linknya, dia statusnya nunggu kan. Nah ini jadi kabel USB nya harus disambungin dulu ke handphone. Gue coba dulu ya, sambungin dulu. Nah ini ya, kabel USB nya itu bukan USB sih, USB nya memang ada dua. Jadi satunya itu buat memory card, bukan memory card, untuk flash disk yang terhubung ke DVR. Terus satunya lagi untuk Android Auto nya. Jadi kalau udah nyambung ke smartphone, dia udah tinggal ya udah smartphone-nya taruh aja di dashboard atau di glove box. Karena ini kemarin kabelnya sengaja ditaruh di glove box, udah dia langsung pas dicolok langsung terhubung. Karena kemarin semalam habis gue nyalain Waze-nya, kita lihat menunya ya, oh dia nggak sedang di Waze. Ini ya dari Waze, tinggal keluar nih, ada beberapa pilihan menu Android Auto-nya udah terinstall. Bawahnya ada Waze, ada Spotify, ada YouTube Music, ada kalender yang standar-standar ya. Terus ada Maps, ada Messenger, Google News, Podcast, Reminder, Setting, SMS, WA, WhatsApp, sama Weather. Jadi dia udah muncul sendiri menunya kayak gitu. Udah, paling kayak gitu aja Android Auto-nya. Jadi masih pakai kabel, jadi dia ya kalau mau ada download aplikasi dari Google Play Store, itu dia bisa menyambungkan tanpa kabel. Namanya itu kalau nggak salah Easy Connection, kalau nggak salah ya, itu lebih jatuhnya ke screen mirroring sih. Udah oke. Sekian review singkat dari video Dido. Sampai ketemu lagi ya di review berikutnya. Ini sekian dulu dari head unit Orca 998 Pro Plus yang ada di VR, kamera depan sama kamera belakang. Sampai ketemu lagi, bye bye.